selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Namika Tina Dewi, NPM 192314 SM dari kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana strategi kerja marketing bank di era digital saat ini. Teknologi, pasar, konsumen, dan ekosistem bisnis yang berubah telah mengubah layanan perbankan itu sendiri. Bank tidak lagi bersaing dengan bank lain tetapi dengan finansial teknologi. Perbankan pun memasuki era digital banking system yang officeless dan mengalami transformasi ke bentuk digital. Setidaknya ada 4 hal yang bisa dilakukan industri perbankan agar bertahan di era globalisasi saat ini. Yang pertama yaitu bank harus menjalani kerjasama dengan fintech atau membuat produk fintech. Langkah ini sudah dimulai oleh beberapa bank yang menggandeng fintech untuk melengkapi produk mereka. Bahkan ada yang telah membuat produk fintech mereka sendiri. Yang kedua yaitu membangun digitalisasi proses. Dengan digitalisasi proses, peran manusia yang berbiaya besar akan berkurang secara signifikan. Di sini diperlukan tidak hanya komitmen manajemen dalam memperkuat infrastruktur berbasis teknologi, tetapi juga kesiapan manajemen mengubah organisasi, pola kerja, dan kebutuhan skill sumber daya manusia yang baru. Yang ketiga yaitu bank harus mahir menggunakan data analistik. Kemampuan ini dibutuhkan untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat tentang permasalahan yang sedang dihadapi berdasarkan data mentah yang dikumpulkan. Yang keempat yaitu bank-bank harus mampu mengoptimalkan digital marketing, yang dimana digital marketing memungkinkan produk bank bisa dipasarkan secara cepat, pasif, dan dengan daya jangkau yang lebih luas. Selain itu juga strategi yang harus dilakukan oleh marketing bank yaitu dengan mengadakan leadership atau training yang menjadi hal yang penting dalam proses transformasi, yaitu dalam pengambilan keputusan strategi. Selain itu juga strategi yang bisa dilakukan oleh marketing bank dalam era saat ini yaitu dengan menerapkan sistem digital marketing, yang dimana sistem digital marketing itu bisa bermanfaat banyak bagi marketing bank itu sendiri. Di antaranya itu bisa menyatukan marketing bank dengan konsumen di dunia internet. Pada zaman milenial saat ini, konsumen tidak lagi mencari informasi tentang suatu barang ataupun jasa melalui iklan ataupun surat kabar, melainkan mereka mencari informasi suatu barang ataupun jasa melalui internet. Dengan banyaknya aplikasi atau media sosial yang ada di dalam marketing digital, maka bisnis perbankan bisa mencapai target pasar konsumen tepat sasaran mereka yang rata-rata menghabiskan waktunya mencari informasi lewat sosial media. Selanjutnya itu bisa memanifestasikan penjualan yang cukup tinggi. Lewat digital marketing ini, marketing bank bisa menjangkau lebih banyak pengguna internet yang ditargetkan. Marketing bank dapat memperoleh peningkatan konversi penjualan sampai 24%. Pemasaran digital cukup membuka jalur ikhtiar pemasaran yang akan mendatangkan hasil yang menguntungkan bagi bank itu sendiri. Selain itu juga marketing bank bisa mengaktifkan layanan pelanggan real time. Pemasaran digital menunjukkan marketing bank adanya sistem mekanisme respon konsumen, nasabah ataupun pelanggan secara real time yang akan memberikan pengaruh besar pada keberhasilan usaha yang kita buat menurut laporan dari eMarketer. Keuntungan dari suatu channel pelayanan yang diciptakan oleh pemasaran digital diantaranya itu menciptakan pendapatan yang lebih besar, mempertahankan nasabah yang ada, dan memberikan kepuasan layanan jasa terhadap nasabah. Contohnya saja itu memberikan informasi terupdate tentang
pergerakan kurs mata uang, harga saham ataupun suku bunga dan sejenisnya kepada para nasabah yang ada di bank tersebut. Selain itu juga marketing bank bisa menerapkan sistem CEO atau search engine optimization, semisalnya dalam memasarkan suatu produk atau jasa yang berhubungan dengan punding atau tabungan bank. Maka marketing bank harus menggunakan strategi CEO itu sendiri. Selanjutnya, strategi yang harus digunakan oleh marketing bank yaitu dengan menentukan target atau jenis media yang akan digunakan. Segmen pasar mana yang akan menjadi targetnya di dalam memasarkan produk bank itu sendiri. Apakah sasarannya merupakan pengguna sosial media yang berasal dari kalangan anak didik atau mahasiswa, atau dari kalangan efektif muda yang mempunyai segudang rutinitas. Jadi strateginya harus menentukan target dan jenis media yang digunakan. Kemudian strategi yang bisa dilakukan oleh marketing bank di era saat ini yaitu dengan mempertahankan daya saing di era digital dengan open banking. Walaupun bank sudah bertransformasi secara digital supaya bisa bersaing dengan lebih baik di era digital, tetapi bank harus selalu menyadari bahwa transformasi digital adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Jadi, bank mempunyai tugas untuk memperbaiki aplikasinya secara konstan supaya tetap sesuai dengan perkembangannya. Disinilah open banking bisa membantu, yang dimana open banking itu sendiri adalah sebuah model di mana data perbankan di-share di antara dua atau lebih banyak pihak yang tak beralifikasi melalui application programming interface. Ini yang memberikan peluang kepada bank untuk mendapatkan pandangan yang menyeluruh dari pelanggan yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan layanan mereka dan menciptakan aliran pendapatan yang baru. Jadi intinya strategi yang harus dilakukan oleh marketing bank di era digital saat ini yaitu marketing bank harus bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang berkembang saat ini agar bisa memasarkan produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh bank itu kepada para konsumen yang menggunakan internet. Mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan tentang strategi marketing bank di era digital saat ini. Sekian, terima kasih.